kita jadikan satu, salam nasional, salam Pancasila. Pertama, saya ingin meluruskan pikiran-pikiran yang berkembang di masyarakat tentang perdebatan tentang kebudayaan. Kebudayaan seringkali dalam perbincangan di warung kopi itu dikaitkan dengan reduksionis, hanya kesenian. Sementara dalam undang-undang yang dibicarakan di awal, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, kebudayaan secara terang benderang dijelaskan bahwa kebudayaan tidak lagi abstrak, tapi ada objek yang bisa diamati dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tradisi lisan. Bagaimana kebudayaan itu bisa diwariskan, dinyatakan, diekspresikan melalui penuturan secara lisan, bertutur. Bisa melalui pantun, bisa melalui nandong, bisa melalui hal-hal yang berkaitan dengan tuturan secara lisan. Yang kedua, manuskrip yang ditulis dalam pelepah kayu di lontar, kayu, kulit binatang. Yang ketiga, ada adat istiadat, tata krama, etika, kesopanan santunan yang berlaku di setiap daerah. Yang keempat, ritus. Yang kelima adalah pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan alam. Yang keenam adalah teknologi tradisional, membangun rumah, membuat alat transportasi, membuat aksesoris, membuat alat musik. Selanjutnya adalah bahasa yang berkembang di setiap daerah. Terus yang selanjutnya adalah seni musik, seni rupa, seni pertunjukan, seni tari, dan seni yang varian lainnya. Selanjutnya adalah permainan tradisional, dan yang ke-10 adalah olahraga tradisional. Yang penting. Yang kedua, di masyarakat seringkali menyatakan kebudayaan itu merupakan ekspresi gagasan, kelakuan, dan produk. Sementara secara teoritik memang kebudayaan terjadi perdebatan panjang sejak dulu, bahwa kalau itu dinyatakan sebagai tiga yang berbeda, maka akan terjadi posisi kebudayaan akan jadi pertanyaan. Sehingga beberapa pemikir menyatakan kebudayaan itu dihadirkan sebagai pedoman yang disebut dengan blueprint, atau istilahnya Bung Karno itu lead start, penuntun, sehingga gagasan-gagasan itu berkembang sesuai dengan dinamika sejarah, interaksi internal dan eksternal masyarakat, sehingga terjadilah keragaman sebagai sebuah keniscayaan. Artinya, kalau kita berbicara keragaman, pasti ditelisik kaitannya dengan interaksi antara pedoman praktikal yang ditumbuh kembangkan berdasarkan kondisi setempat dan dinamika internal eksternal, dan aspek-aspek yang berkaitan dengan bagaimana beradaptasi dengan perubahan. Perubahan itu sebenarnya merupakan keniscayaan. Munculnya Trisakti itu karena ada perubahan, ada dinamika. Bahwa ini kondisi Indonesia setelah merdeka, persoalannya kok tidak lagi bangga terhadap budayanya. Yang kedua, tidak lagi bermartabat dari aspek yang berkaitan dengan politik, berada dalam perangkap keterbantungan beruang merah, beruang putih. Yang ketiga, kemandirian ekonomi kok menjadi bagian yang di sana bukan di sini. Maka dirumuskan hal yang berkaitan dengan apa yang dinyatakan Trisakti itu. Ya, sebagaimana yang saya jelaskan, keragaman itu sebuah keniscayaan yang sudah ada, dan keragaman itu selalu dikelola. Tujuannya adalah untuk menciptakan keharmonisan dalam masyarakat. Pada saat para pendiri bangsa ini, saya tidak menyebut founding fathers karena juga ada yang perempuan yang tersinggung. Pendiri bangsa ini adalah berusaha mempertimbangkan semua keragaman itu menjadi sebuah keniscayaan yang bukan memisahkan tapi yang menyatukan. Buktinya apa? Tidak melihat jumlah tetapi melihat bagaimana mereka bisa merayakan perbedaan dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Bisa dibayangkan dalam sidang BPUPK itu pada saat semua anggota menyatakan bahwa setuju menggunakan agama, ada salah seorang anggota yang bernama Kanjeng Raden Mas Tumenggung Mester Endiri Tan Wongso Nagoro menginterupsi bahwa jangan hanya agama, mohon ditambah frasa kepercayaan, dan semua terjadi perdebatan baik yang kelompok Islam maupun nasionalis menyatakan setuju. Artinya apa? Pemikiran-pemikiran yang berkembang berusaha mempertimbangkan sekecil apapun perbedaan itu tetap dipertimbangkan untuk mengelola bersama negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi konsepnya jelas, negara kesatuan. Dan pelajaran itu bisa dirunut sejak zaman Majapahit, bagaimana memadukan dua agama arus utama menjadi sebuah pemantik persatuan yang sangat luar biasa untuk menciptakan keharmonisan dan yang sangat membanggakan. Bagaimana kelompok pemuka agama Dharma Diaksaring Kasaiwan dari kelompok Hindu
dan dari Buddha Dharma Daksin Kasogatan bisa menyatukan pendapatnya demi kesatuan bangsa Majapahit, maka semua perbedaan menjadi minor, dihilangkan. Dan sekarang sudah terbukti bahwa perbedaan sebagai sebuah keniscayaan, pasti ada perbedaan. Saya dengan aku saja sudah berbeda. Saya tangan ingin memegang, tapi hidung saya ingin mencium sesuatu. Artinya sudah ada perbedaan. Maka di sini saya tidak suka dengan wacana-wacana perbedaan yang memisahkan, tapi bagaimana merayakan perbedaan itu menjadi sebuah kesatuan. Dan ini yang sekarang saya gulirkan. Padahal saya meneliti konflik, selalu saya cari adakah media-media yang bisa menyatukan, bukan media yang saling untuk memperlebar perbedaan. Dan saya menemukan ternyata dalam setiap konflik selalu ada media, agen-agen perubahan yang berusaha untuk mencari kompromi. Bagaimana yang menyatukan itu sudah menjadi bagian hebat dari pendiri bangsa yang sudah dirumuskan dengan baik dalam Undang-Undang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan sudah dirumuskan Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sudah sepakat bahwa ini adalah final, tidak ada lagi perdebatan. Artinya apa? Keniscayaan yang sudah dipertimbangkan utama oleh para pendiri bangsa ini dan oleh penerus bangsa ini, setiap warga negara Indonesia sudah merumuskan dengan baik. Dan kita sudah merasakan berseliweran di media sosial itu pendapat-pendapat yang berbeda, mulai ada yang menghujat, warna hitam dan sebagainya. Tetapi tetap kita ada sesuatu yang bisa menyejukkan. Ada saja orang-orang dalam irisan-irisan yang bisa menyatukan orang-orang berkhidmat untuk kemanusiaan, dan ini yang dipromosikan ke depan.